Pernah kepikiran nggak gimana caranya kita mendiagnosis kesehatan sebuah perusahaan sebelum kita taruh uang kita di sana? Nah, hari ini kita akan lakukan persis hal itu. Anggap aja saya ini mentor kalian, dan kita akan bareng-bareng melakukan financial health check-up lengkap ke sebuah perusahaan dengan laporan keuangannya sebagai rekam medis. Pasien kita udah siap, yuk kita mulai? Ini nih, pertanyaan paling mendasar buat semua investor. Gimana kita bisa tahu sebuah perusahaan itu sehat atau justru, ya, lagi sakit? Cara terbaik buat menjawabnya adalah dengan langsung praktek. Jadi, kita akan bedah laporan keuangan dari PT Maha Properti Indonesia atau MPRO buat cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, pemeriksaan kita akan lewat 5 tahap ya. Pertama, kita kenalan dulu sama pasiennya, si MPRU. Terus kita cek strukturnya lewat neraca. Kita uji kinerjanya pakai laporan laba rugi. Kita analisis aliran darahnya dari arus kas. Dan terakhir, kita simpulkan semuanya dalam diagnosis akhir. Oke, kita mulai pemeriksaannya. Sebelum kita pusing sama angka-angka, penting banget buat kita paham dulu siapa sih pasien kita ini? MPRU ini bisnisnya di bidang properti dan real estate. Ngerti apa yang mereka kerjakan sehari-hari, itu jadi fondasi buat semua analisis kita nanti. Nah, di sini kita langsung nemu temuan pertama yang menarik. Coba lihat tabel ini. Dari 3 anak perusahaan utama MPRO, ternyata cuma 1 yang benar-benar beroperasi. 2 lainnya itu masih tidur alias belum jalan. Ini catatan penting banget, artinya mesin penghasil uang perusahaan ini belum bekerja full. Coba kita ingat-ingat ini ya waktu kita lihat angka-angkanya nanti. Oke, selanjutnya kita cek struktur badannya lewat neraca, atau balance sheet. Anggap aja ini kayak kita lagi lihat postur tubuh perusahaan. Di satu sisi ada aset, semua yang dia punya. Di sisi lain ada liabilitas dan ekuitas. Nah, ini sumber dananya dari mana? Dari utang atau dari modal sendiri? Coba kita lihat datanya, ada 3 hal yang perlu kita perhatiin. Aset atau total kekayaannya turun sedikit. Liabilitas atau utangnya malah naik. Tapi coba deh lihat baris yang paling bawah, yaitu ekuitas. Ini nilai bersih perusahaannya dan angkanya turun lumayan loh, dari 1,24 triliun rupiah jadi 1,18 triliun rupiah. Ini gejala pertama yang kita catat. Grafik ini bikin kita lebih gampang lihatnya. Sekitar 71% aset perusahaan itu didanai modal sendiri. Sisanya 29% dari utang. Sebetulnya secara umum ini struktur yang sehat. Perusahaan nggak kebanyakan utang. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa porsi modal sendiri ini, yang jadi pilar utama perusahaan, kok malah turun? Nah, tren ini yang jadi perhatian kita. Jadi, poin krusialnya itu ini. Modal bersih perusahaan atau nilai bukunya itu terkikis. Sebagai seorang investor, ini adalah lampu kuning pertama. Kita harus cari tahu, kenapa modalnya bisa berkurang? Nah, jawabannya ada di pemeriksaan kita yang selanjutnya. Yuk kita lanjut ke uji kinerja. Kita lihat laporan laba rugi. Kalau tadi neraca itu ibaratnya hasil ronsen struktur tubuh, nah, laporan laba rugi ini hasil treadmill testnya. Laporan ini nunjukin gimana performa perusahaan, apakah bisnisnya untung atau malah buntung. Dan hasilnya, wow, ini lumayan bikin khawatir. Perusahaan ini kena pukulan ganda. Pertama, pendapatannya anjlok lebih dari setengahnya. Kedua, kerugiannya malah makin bengkak. Nah, kerugian inilah penyakit yang menggerogoti modal atau ekuitas yang kita lihat di neraca tadi. Nyambung kan? Grafik ini nunjukin dengan jelas banget seberapa dalam kerugiannya. Ini bukan cuma rugi biasa ya, tapi ruginya punya tren yang makin parah dari tahun sebelumnya. Kinerja perusahaan jelas lagi turun, dan inilah yang ngegerus modal yang kita lihat tadi. Semuanya mulai terhubung. Pemeriksaan terakhir, dan bisa dibilang ini yang paling penting, analisis aliran darah perusahaan, yaitu laporan arus kas. Gini, laba di atas kertas itu bagus, tapi cash is king. Laporan ini nunjukin perusahaan itu beneran ngasilin uang tunai atau enggak, uangnya datang dari mana, dan dibelanjain buat apa aja. Oke, jadi ada 3 sumber utama arus kas. Pertama, dari operasi, alias kegiatan bisnis utamanya. Idealnya, ini harus positif. Kedua, dari investasi, misalnya beli atau jual aset. Dan ketiga, dari pendanaan, kayak dapat utang baru atau nerbitin saham. Dan inilah temuan paling kritis dari semua pemeriksaan kita. Arus kas dari operasi MRO itu negatif 36,5 miliar rupiah. Gampangnya gini, bisnis inti mereka itu lebih banyak bakar duit daripada menghasilkan duit. Kalau diibaratkan pasien, ini tuh pendarahan internal yang serius banget dan nggak bisa dibiarin. Dari sisi investasi, kita juga lihat arus kasnya negatif. Artinya, perusahaan lebih banyak keluarin uang buat beli aset baru daripada dapat uang dari jual aset. Ini nggak selalu jelek sih, apalagi kalau buat pertumbuhan. Tapi
Kalau kondisi operasinya aja lagi rugi, ini malah nambah beban. Jadi kalau operasinya bakar duit, investasinya juga ngabisin duit, terus perusahaannya bertahan hidup dari mana? Nah, jawabannya ada di sini. Arus kas pendanaan yang positif. Artinya, perusahaan dapat suntikan dana, kemungkinan besar dari utang baru, buat nambal pendarahan di operasionalnya. Ini kayak transfusi darah darurat. Bisa nyelamatin sementara, tapi nggak nyembuhin penyakit utamanya. Oke, kita sudah kumpulin semua hasil tesnya, neraca, laba rugi, dan arus kas. Sekarang waktunya kita sebagai dokter keuangan untuk menyatukan semua temuan ini dan membuat sebuah diagnosis yang utuh dan jelas. Jadi, inilah diagnosis akhir kita. Modal perusahaan terus-terusan turun. Ruginya makin besar. Bisnis intinya malah bakar duit, bukan ngasilin duit. Pendapatannya anjlok parah. Dan yang jadi akar dari semua ini, kita ingat temuan pertama kita kan? Mayoritas mesin bisnisnya bahkan belum dinyalain. Gambaran lengkapnya, ini adalah perusahaan yang sedang berjuang keras. Dan inilah pelajaran terpenting hari ini. Laporan keuangan itu cuma sekumpulan angka. Tugas kita sebagai analis atau investor adalah jadi penerjemahnya, ngertiin cerita apa di balik angka-angka itu. Dan cerita Empero saat ini adalah cerita tentang tantangan yang sangat besar. Sekarang, saya lempar balik pertanyaannya ke kalian. Setelah lihat hasil check-up ini, kalau kalian seorang investor yang lagi ngelirik MPRO, tanda-tanda perbaikan atau informasi tambahan apa yang bakal kalian cari sebelum ambil keputusan? Mungkin rencana perbaikan dari manajemen, atau kapan anak perusahaannya mulai jalan? Nah, itu langkah selanjutnya dalam analisis kalian. Terima kasih sudah bergabung di sesi Financial Check-up kali ini. Ingat, setiap laporan keuangan itu menceritakan sebuah kisah. Semoga kerangka kerja ini bisa bantu kalian jadi penerjemah yang lebih andal dalam perjalanan investasi kalian. Sampai jumpa di analisis berikutnya.